Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya Satria Unggul Wicaksana Prakasa, SHMH, akan menyampaikan terkait dengan yurisdiksi sebagai bagian penting dalam diskursus pembahasan tentang hukum internasional. Yurisdiksi ini sendiri sangat penting bagi suatu negara untuk menegakkan kedaulatannya atau sovereignty. Sovereignty ini sendiri merupakan hak yang diberikan oleh hukum internasional kepada suatu negara yang berdaulat agar dia kemudian bebas, independen, dan eksklusif, serta hukum-hukum bagi negara di seluruh dunia itu dapat berlaku secara efektif apabila kemudian kedaulatan itu dihormati, apabila kedaulatan itu dijunjung tinggi di dalam rangka hubungan. Maka agar kemudian menjadikan kedaulatan itu efektif, suatu negara memerlukan namanya yurisdiksi sebagai bagian penting dalam rangka agar suatu negara itu dapat dihormati dan integritas teritorialnya dapat dijunjung tinggi oleh negara itu sendiri. Jadi kedaulatan dan yurisdiksi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedaulatan yurisdiksi itu sendiri di dalam konteks kedaulatan merupakan kondisi negara di dalam posisi aktif. Dia merupakan kekuatan, the power, right, or authority adalah hak yang diberikan oleh hukum internasional serta otoritas yang diberikan oleh hukum internasional untuk menginterpretasikan atau menafsirkan serta melaksanakan dari suatu aturan hukum yang dibuat oleh negaranya sendiri melalui sistem pemerintahannya seperti itu. Yang kedua adalah to describe the limit of the power of one authority as against others. Sehingga ada batasan-batasan kekuasaan. Kekuasaan dari suatu negara itu berlaku pada ruang dan waktu tertentu. Dan dia akan berakhir ketika ada yurisdiksi dari negara lain yang kemudian dimulai. Baik itu di dalam ruang lingkup darat, laut, serta udara. Dan di dalam perkembangan terbaru adalah kedaulatan dan yurisdiksi di dunia cyber seperti itu. Yurisdiksi ini sendiri artinya digunakan untuk menjalankan dan menafsirkan suatu kekuasaan dan kompetensi dari suatu negara, termasuk melakukan penegakan hukumnya, enforce its law, di mana hukumnya dapat dilaksanakan bagi siapapun, baik itu warga negara asing yang berada di wilayah yurisdiksi dari negara atau lebih-lebih adalah warga negaranya sendiri yang berada di yurisdiksi suatu negara tersebut. Dan ini memberikan dampak kepada orang, kepada entitas privat, dan kepentingan-kepentingan dari warga negara, termasuk warga negara asing, di dalam hubungan kenegaraan atau di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan otoritas, seperti katakanlah jika di dalam konteks pidana ada otoritas dari penegak hukum, jika dalam perdata terkait dengan kompetensi pengadilan, dan jika terkait dengan administrasi terkait dengan pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, itu kemudian mengikat secara kuat bagi suatu negara. Sehingga dampaknya adalah negara diberikan keleluasaan untuk bertindak, freedom to act. Tetapi kemudian dampak lainnya adalah dengan dalih kedaulatan dan yurisdiksi, negara cenderung mengeksklusi diri. Ini adalah plus minus yang terjadi jika kemudian kita membicarakan kedaulatan dan yurisdiksi yang diberlakukan secara strict atau secara kaku. Maka dari itu, apakah kemudian yurisdiksi menegasikan hak-hak internasional? Apakah kemudian yurisdiksi mengindahkan atau tidak memperhatikan dimensi hukum internasional? Ini kemudian perlu kita rujuk bagaimana konteks hubungan hukum internasional dan hukum nasional di suatu negara, di satu sisi, dan yang di sisi lain adalah ada tindakan-tindakan yang kemudian perlu mekanisme kepatuhan atau compliance mechanism bagi suatu negara agar mereka tetap mengikuti hukum internasional sebagai bagian dari rezim hukum yang juga berlaku bagi suatu negara seperti itu. Dan kenapa kemudian yurisdiksi dan kedaulatan itu penting bagi suatu negara? Di sini ada peta yang kita kenal adalah peta Palestina yang kemudian hari semakin hari Palestina kemudian
kehilangan wilayahnya, kehilangan otoritasnya, dan dapat dikategorikan bahwa Palestina disebut sebagai negara yang tidak memiliki kedaulatan atau integritas teritorialnya. Dalam peristiwa sejarah sejak 1946 atau sebelumnya, Israel memang adalah kelompok nomaden yang kemudian berdasarkan perjanjian Belfar antara Inggris dan Raja Turki, kemudian memberi serta pemerintahan Palestina yang kemudian memberikan akses kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi yang kemudian dipersekusi selama kurun waktu Perang Dunia Kedua lebih-lebih untuk kemudian mendapatkan tempat yang aman di Palestina. Dan bahkan dia dilindungi berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB atau peta PBB, UN Plan, yang itu disepakati pada tahun 1946 agar Israel atau bangsa Yahudi yang dipersekusi oleh pemerintah Nazi ya di bawah rezim pemerintahan Hitler itu kemudian untuk melindungi mereka. Tetapi di dalam perjalanannya kemudian sejak 1947, 67 dan hingga saat ini proses okupasi yang dilakukan oleh Israel kemudian menyebabkan Palestina sendiri integritas teritorialnya menjadi rusak dan bahkan bisa dikatakan bahwa kedaulatan atau kemerdekaan Palestina itu kemudian tercerabut. Mengapa? Karena pemerintahannya sendiri kemudian tidak mampu mempertahankan kedaulatan wilayahnya sebagai salah satu syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu negara merdeka yang bisa kita rujuk berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Ini yang kemudian menyebabkan kedaulatan dan yurisdiksi yang dimiliki oleh Palestina kemudian terenggut dan bahkan status Palestina sebagai suatu negara merdeka kemudian dinegasikan, mengingat Palestina lebih banyak dikenal oleh masyarakat internasional sebagai kelompok yang sedang menentukan nasibnya sendiri, atau kita sebut sebagai Palestinian Liberation Organization, PLO, yang sedang menentukan nasibnya sendiri, right to self determination. Ini yang kemudian terjadi sehingga ada satu rangkaian penting yang perlu kita ketahui di dalam kaitannya antara kedaulatan dan yurisdiksi dan integritas teritorial suatu negara, bahwa itu adalah menjadi salah satu syarat mutlak untuk menyebut diri sebagai suatu negara yang merdeka. Sehingga yang terjadi sampai saat ini ribuan nyawa terenggut, masyarakat sipil, banyaknya bangunan-bangunan yang kemudian rusak. Bahkan wilayah yang disengketakan yang ada di Yerusalem kemudian terjadi polemik beberapa tahun terakhir ketika kita membicarakan rencana pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dan inilah pentingnya kemudian menjadi special attachment bahwa yurisdiksi merupakan suatu syarat mutlak agar negara itu betul-betul efektif di dalam menjalankan aturan hukumnya dan mempertahankan integritas teritorialnya. Sehingga yurisdiksi ada 3 poin penting yang itu perlu kita ketahui, sehingga negara lain ada prinsip kesamaan derajat, equality before the law, equality of the state, seperti itu, dan prinsip tidak campur tangan atau non-interference principles. Sehingga ada 3 poin penting, yaitu yurisdiksi berkenaan dengan the power to prescribe, atau kekuasaan untuk membuat atau mengatur tentang suatu hukum yang berlaku bagi rakyat dan berlaku bagi wilayahnya. Yang kedua adalah the power to adjudicative, artinya adalah kekuasaan untuk melakukan mengadili apabila ada entitas lain yang kemudian merugikan kepentingan suatu negara, baik itu di dalam ruang lingkup asas nasionalitas aktif maupun pasif yang nanti juga akan saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah the power to enforce, atau kekuasaan untuk menjalankan hukum itu sendiri. Sehingga prinsipnya adalah par in parem non habet imperium, sehingga suatu negara tidak akan melaksanakan yurisdiksinya di negara lain. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara akan terbatas pada yurisdiksinya pada wilayah dan ruang waktu tertentu. Yang kedua adalah sepanjang tidak dilarang secara khusus oleh hukum internasional. Dan bagaimana kemudian status bagi kapal asing, kapal berbendera, pesawat berbendera, dan status embassy, di sana
kita akan kembali merujuk kepada teori yang kita sebut sebagai floating island theory. Artinya teori tersebut menyatakan bahwa yurisdiksi bagi kapal berbendera, yurisdiksi bagi pesawat berbendera, yurisdiksi bagi embassy, dia tetap tunduk pada negara berbendera. Asal dengan satu syarat bahwa mereka tetap mematuhi di mana mereka berada. Misalkan kalau kita membicarakan kapal berbendera, maka kedaulatan tersebut, yurisdiksi tersebut harus dijalankan setanggung jawab mungkin. Dan dia harus mematuhi ketentuan yang disyaratkan oleh negara laut atau negara pantai atau coastal state, yaitu misalkan adanya jalur navigasi dan lain sebagainya. Penghormatan itu yang harus dilakukan. Sehingga di dalam international relation atau di dalam hubungan internasional, semuanya berjalan dengan saling menghormati atau to respect, seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah yaitu kewenangan hukum pengadilan negara terhadap perkara keperdataan, baik nasional maupun internasional. Jika itu terkait dengan aset dan orang asing yang kemudian diregistrasi di suatu negara, maka dia berlaku sistem hukum perdata dari negara tersebut. Jika kemudian ada unsur asing di dalam perikatan keperdataan, maka kemudian perlu menerapkan prinsip renvoi atau penunjukan yang itu sesuai dengan hubungan kontraktual yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah yurisdiksi pidana, kewenangan hukum pengadilan negara terhadap kepidanaan, baik nasional maupun asing, yang nanti akan berkaitan dengan asas nasionalitas aktif dan pasif. Prinsip yurisdiksi, kami membaginya kepada 4 poin besar. Yang pertama prinsip teritorial, yang kedua prinsip personal atau prinsip nasionalitas, yang ketiga prinsip perlindungan, dan yang terakhir, yang keempat adalah prinsip universal. Dan ini yurisdiksi di laut bebas maupun berkenaan di ruang udara. Prinsip teritorial, semua negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayahnya. Sehingga yurisdiksi merupakan atribut dasar dari kedaulatan dan merupakan pengakuan keberadaan negara sebagai international legal personality atau memiliki personalitas di hadapan hukum internasional. Sehingga hubungan wilayah dan kompetensi yurisdiksinya bagi Glanville William, negara di mana perbuatan tersebut dilakukan atau locus delicti mempunyai kepentingan yang paling kuat untuk menghukum. Pelaku biasanya ada di tempat kejadian dan pengadilan setempat mempunyai kewenangan yang luas untuk mengadili. Ambil contoh misalkan terjadi penyelundupan narkoba yang terjadi yang dilakukan orang asing di dalam negeri kita. Setelah keluar dari bandara atau setelah keluar dari pelabuhan, maka dari itu status hukum yang berlaku adalah status hukum dari negara kita. Dan inilah yang kemudian menjadi suatu hal yang sangat berharga di dalam hubungan internasional seperti itu. Saya akan move ke yurisdiksi negara atas wilayah laut. Jadi seperti yang saya sampaikan di topik tentang kedaulatan, ada yurisdiksi dibagi kepada setidaknya dua garis besar, yang itu adalah satu, wilayah kedaulatan negara, ada kedaulatan penuh dari suatu negara untuk menegakkan aturan hukumnya, baik itu di perairan pedalaman atau internal waters, laut teritorial atau territorial sea, dan perairan kepulauan atau archipelagic waters. Yang kedua, wilayah yurisdiksi nasional atau kita kenal sebagai hak berdaulat berdasarkan UN Clause 1982, yaitu ada zona tambahan, contiguous zone, di sana berlaku kedaulatan terbatas. Yang kedua, perairan ZTE, itu terkait dengan hak berdaulat, dan yang di bawah perairan ZTE ada namanya landas kontinen. Di luar yurisdiksi nasional ada laut bebas atau high sea dan area yang itu kemudian diatur dan dimonopoli oleh hukum internasional sebagai kepentingan bersama umat manusia. Semua diukur dari garis pangkal atau baseline yang itu bisa kita rujuk berdasarkan UN Clause 1982. Baik itu normal baseline, strict baseline, atau archipelagic baseline. Gitu. Ketika kita membicarakan yurisdiksi di atas laut, maka dia juga tidak kemudian membuat laut dari suatu negara itu bersifat tertutup. Ada hak-hak internasional yang kemudian wajib diberikan oleh suatu negara pantai bagi suatu kapal asing yang kita sebut sebagai the right of innocent passage atau hak pelayaran bebas.
Tetapi yang perlu diingat adalah dia harus merujuk suatu kapal asing, suatu entitas yang kemudian melewati perairan, dari suatu negara pantai, dia harus mengikuti dan menghormati supremasi hukum dari negara pantai. Salah satunya adalah sistem navigasi dan pelayaran yang harus dihormati, seperti itu. Di pasal 27 ada yurisdiksi pidana, pasal 28 yurisdiksi perdata dari, suatu negara berbendera dan tidak ditaatinya peraturan negara pantai, maka negara pantai melalui Coast Guard atau penjaga pantai dapat melakukan, right to hot pursuit atau melakukan pengejaran langsung seketika dan dapat ditindak melalui mekanisme hukum dari negara pantai. Dan kekebalan kapal perang terhadap yurisdiksi negara setempat yang itu juga kemudian wajib menghormati kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai yang kita kenal sebagai the right of innocent passage atau hak lintas damai, seperti itu. Pengecualian terhadap yurisdiksi teritorial adalah negara dan kepala negara asing karena mereka memiliki impunitas, termasuk perwakilan diplomatik dan konsuler ditunduk berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan 1963, kapal pemerintah negara asing, dan angkatan bersenjata negara asing, maka dia harus menghormati. Langkahnya kenapa jika tidak menghormati, maka yang terjadi adalah jika kemudian ada gencatan senjata yang terjadi di negara berbendera, itu dapat dikategorikan di negara pantai, mohon maaf, itu dapat dikategorikan sebagai peristiwa agresi. Dan itu jelas adalah pelanggaran terhadap perdamaian internasional yang diatur berdasarkan piagam PBB, seperti itu. Dan juga organisasi internasional. Prinsip personal tergantung pada kualitas orang yang terkait dalam peristiwa hukum. Di dalam status kepersonalan atau individu di dalam hukum internasional, dia ada dua kategori, dalam artian baik dan buruk. Dalam artian baik adalah individu yang dilindungi oleh hukum internasional. Ambil contoh adalah jika kita membicarakan refugi, yang itu di dalam daerah asalnya kemudian dia mendapatkan persekusi, seperti itu. Maka berdasarkan Konvensi Internasional tentang Status Pengungsi, refugi ini harus diterima oleh suatu negara, terlepas dia anggota UNHCR maupun bukan. Karena ini adalah kewajiban dari suatu negara tanpa terkecuali untuk melindungi pengungsi. Pengungsi yang dalam artian adalah refugi. Kalau jika asylum seekers atau pencari suaka, dia tergantung kepentingan negara mau melindungi atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, dalam artian buruk adalah individu yang kemudian menjadi subjek hukum internasional, maknanya adalah dia kemudian digugat dan dapat diadili berdasarkan mekanisme pidana internasional yang bisa kita rujuk berdasarkan Statuta Roma 1998 atau beberapa konferensi internasional terkait. Jika itu di dalam rangka negara dari tempat atau dari asal individu tersebut dalam kondisi yang unable, unwilling. Kenapa? Karena mereka memiliki impunitas, karena mereka memiliki kekuasaan yang kemudian mereka sukar untuk mendapatkan keadilan di dalam proses peradilan atau fair trial, seperti itu. Dan inilah yang terjadi sehingga individu tersebut diadili. Itu dalam konteks universal. Tetapi di dalam konteks di dalam konteks yang nasional, artinya kembali ke yurisdiksi negara, dia ada prinsip nasionalitas aktif dan nasionalitas pasif. Kalau nasionalitas aktif dan pasif, jika kita merujuk di dalam sistem hukum Indonesia, dia diatur di dalam KUHP. Syarat dan ciri khasnya bisa kita ketahui, kalau nasionalitas aktif, kejahatan dilakukan oleh warga negara sendiri, tindak pidananya di luar negeri, dan dilakukan dengan ekstradisi terlebih dahulu. Sehingga negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan kejahatan di luar negeri. Nasionalitas pasif oleh warga negara asing, tindak pidana dilakukan di luar negeri dan merugikan warga negara. Misalkan kejahatan mata uang atau kejahatan-kejahatan lain misalkan. Itu dapat menggunakan prinsip personalitas pasif untuk menegakkan hukum bagi individu yang kemudian merugikan kepentingan dari hukum negara tertentu. Dan prinsip perlindungan seperti yang saya bilang tadi adalah orang-orang yang mendapatkan akses dalam artian individu yang dilindungi oleh hukum internasional. Dasar penggunaan prinsip perlindungan akibat dari kejahatan tersebut memiliki dampak yang luas untuk menghindari lolosnya pelaku kejahatan.
Ini dalam rangka untuk memutus impunitas yang dimiliki oleh suatu individu di dalam peristiwa atau kejahatan yang dapat didimensikan atau dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Prinsip universal seperti yang saya sampaikan tadi, setiap negara mempunyai untuk mengadili tindak kejahatan tertentu. Dan kejahatan yang dilakukan merupakan international crime. Kalau kita merujuk international crime berdasarkan Statuta Roma 1998, setidaknya ada 3 jenis kejahatan. Yang pertama adalah kejahatan genosida, yang itu membantai atau membunuh dan membersihkan ras tertentu, ras suku, etnis, budaya tertentu. Yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dengan berbagai macam unsurnya. Dan yang ketiga adalah kejahatan perang atau war crimes. Selanjutnya ada agresi sebenarnya keempat ya berdasarkan pasal 5 ayat 2 berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 Statuta Roma 1998. Namun dia memerlukan aktivasi yaitu melalui amandemen dari negara peserta. Kalau kita membicarakan genosida, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang, dia bisa kita rujuk berdasarkan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Statuta Roma. Dan juga ada beberapa kejahatan yang ada di konvensi internasional yang lain. Misalkan kalau kita membicarakan piracy. Piracy dia masuk kategori kejahatan yang diatur berdasarkan UN Clause 1982. Lalu jika kita membicarakan kejahatan lain, misalkan aircraft hijacking atau pembajakan pesawat terbang, dia diatur berdasarkan Konvensi Chicago 1944 serta Konvensi Tokyo dan Konvensi Montreal mengenai keselamatan penerbangan sipil. Dan inilah kalau kita membicarakan jurisdiksi berdasarkan Statuta Roma 98 terkait dengan criminal jurisdiction over international crime. Jurisdiksi di laut bebas pada prinsipnya jurisdiksi tersebut adalah berlaku rezim hukum internasional. Jika dia dalam zona ekonomi eksklusif, maka dia berlaku siapapun yang kemudian merintangi atau mengganggu hak di ZTE, maka kita bisa ditindak. Jika itu berlaku di laut bebas, maka masyarakat internasional melalui International Maritime Organizations yang berkedudukan di Hamburg adalah salah satu kompetensi dari organisasi internasional yang berwenang untuk mengadili segala tindakan yang merintangi kepentingan dari masyarakat internasional di laut bebas. Seperti itu. Pemeriksaan kapal yang berhak memeriksa kapal adalah kapal perang atau Coastal Guard tadi harusnya kapal perang untuk melindungi kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai. Di pasal 110 juga dikenal sebagai right to visit di UN Clause 82. Pengawasan khusus bagi tabrakan kapal berlaku yurisdiksi negara berbendera, termasuk pengangkutan budak belian atau slave trade, dia diatur di pasal 99, dan piracy, berlaku asas universal, dia dapat di ITLOS atau pengadilan yang lain, ya, berdasarkan UN Clause 82. Dan pemberantasan pengangkutan narkotika secara gelap di pasal 108 berlaku yurisdiksi negara berbendera. Penyiaran gelap di pasal 109 UN Clause, dan seperti yang saya sampaikan tadi adalah the right to hot pursuit, dia diatur di pasal 111 dengan syarat terus-menerus dan tidak boleh berhenti dan berakhir di negara ketiga. Jurisdiksi berkenaan dengan pesawat udara dia berlaku di Konvensi Chicago 1944, Konvensi Tokyo 1963, dan Konvensi Den Haag 70 serta Konvensi Montreal 73. Yang itu akan berlaku mekanisme internasional atau jurisdiksi universal bagi mereka yang melakukan tindakan pembajakan pesawat atau terorisme di pesawat, atau kita kenal sebagai aircraft hijacking. Di sini ICAO kemudian atau organisasi internasional untuk mengatur mengenai keselamatan penerbangan pesawat sipil, kemudian menjadi organisasi internasional yang berkompeten untuk mengatur tentang keselamatan dan keamanan penerbangan sipil internasional dari ancaman aircraft hijacking. Dan agar suatu negara dapat dikatakan berdaulat dan memiliki yurisdiksi, khususnya di ruang udara dan laut, maka dia harus menggunakan sistem navigasi
Dan Indonesia adalah salah satu negara yang concern untuk melindungi dan menegakkan yurisdiksinya dengan, membuat sistem navigasi yang kita kenal alur laut kepulauan. Mengapa ini penting? Karena satu, Indonesia adalah negara kepulauan, yang kedua adalah negara yang memiliki integritas teritorial, dan yang ketiga adalah sebagai bukti atau komitmen compliance atau patuh terhadap rezim hukum internasional, baik di laut maupun di udara. Kenapa di udara juga menggunakan sistem, karena ada prinsip "cogus et solum, cogus et coelum", barang siapa yang memiliki lautan dan daratan, jika ditarik di atas dia adalah yurisdiksi dari negara kolong. Dan inilah yang kemudian penting untuk, dihormati oleh negara lain jika kemudian ingin menggunakan yurisdiksi dan kedaulatan kita di baik di ruang udara maupun di, laut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi ilmu yang sangat berharga di dalam rangka memahami dan mengidentifikasi apa itu yurisdiksi dan kaitannya dengan hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.